Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan hari ini RHI bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, semoga kasih Tuhan menyertai di tengah pandemi dan macam-macam pergumulan yang kita hadapi. Yakinlah Tuhan setia. Saudara, saat ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu tentang mukjizat. Mukjizat itu masih ada. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Saudara, ada dua cara untuk memahami tentang mukjizat. Cara yang pertama, tradisional, ya. Itu mukjizat dimaknai sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau ada orang meninggal lalu sudah lama dan hidup, itu mukjizat. Pokoknya yang tidak masuk akal gitu. Pokoknya yang istimewa, sangat istimewa. Itu cara pertama. Oleh sebab itu mukjizat lalu dimaknai sebagai karya Allah khusus yang bisa dibuat oleh para nabi. Musa berhadapan dengan itu orang-orang Mesir, dan ada juru ramal dukun-dukun, lalu dia lemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular naga. Di sana juga begitu, tapi ular naga yang punya dari tongkat Musa itu lebih kuat. Nah, itu masuk tongkat bisa jadi ular naga. Itu mukjizat gitu. Atau ada juga ya seperti Yesus, Lazarus yang meninggal sudah 4 hari, sudah bau. Lalu Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dan dia hidup lagi. Itu mukjizat. Atau orang-orang yang sudah divonis tidak bisa sembuh dan ternyata disembuhkan. Jadi mukjizat lalu dimaknai yang spektakuler, yang luar biasa. Dan itu kaitannya mukjizat lalu hanya dibuat oleh nabi atau setidak-tidaknya oleh orang-orang khusus. Bukan seperti saya dan saudara, orang-orang biasa. Itu cara pandang yang pertama tentang mukjizat. Mukjizat dimaknai sebagai yang sangat istimewa dan tidak bisa dikerjakan oleh sembarang. Nah, cara pandang yang kedua adalah mukjizat itu dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa istimewa, bisa sangat istimewa, bisa biasa. Jadi kalau orang menikah dan diberkati Tuhan bisa punya anak, itu dimaknai mukjizat. Buktinya tidak sembarang orang menikah dan punya anak. Itu. Ada juga mukjizat itu, ya kalau sakit tipes lalu diberkati Tuhan, diperiksa dokter, kemudian dirawat dan sembuh. Itu mukjizat bagi yang mengalaminya. Karena apa? Karena nyatanya yang sakit tipes banyak dan tidak semua orang yang sakit tipes itu sembuh. Jadi mukjizat masih ada dan terkait dengan kehidupan sehari-hari saat ini. Mukjizat saat ini masih ada, bisa istimewa, bisa sangat istimewa, bisa biasa saja. Nah, ini cara pandang yang kedua. Saudara, saya mengikuti cara pandang kedua, berlandaskan kebenaran Alkitab, karena mukjizat itu selalu ada, terus ada. Yang utama bukan rasul atau orang-orang tertentu. Yang penting tentang mukjizat bukan orang, tapi Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun, bukan orang-orang tertentu, orang nabi atau orang hebat-hebat yang kalau bikin acara lalu ditulis besar-besar, mukjizat di sini ada, itu orangnya yang hebat. Menurut saya mukjizat itu adalah Tuhan yang berkarya, dan Tuhan bisa memakai siapapun dan bukan tergantung orangnya. Kita akan cek ini nanti di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kami mengalami mukjizat karena salah satu keponakan tapi juga anak asuh kami sudah menikah 10 tahun lebih. Saudara catat, 10 tahun lebih. Dan dia sudah berusaha dengan banyak cara, mulai dari medis, mulai dari jejampian, jamu dan senam dan seterusnya, karena dia ingin mendapat momongan.
luar biasa. Tapi nyatanya Tuhan belum menjawab doa itu. Sampai 10 tahun, saudara. 10 tahun itu waktu yang cukup lama. Itu kalau temennya yang barengan dia itu sudah melahirkan anak yang umurnya hampir 10 tahun juga. 9 tahun, 10 tahun. Nah, ya tidak. Tapi ini mujizat karena ternyata karena suatu saat kami dapat kabar bahwa dia ternyata hamil, saudara. Hari ini, saudara, saya menjadi saksi bagaimana keluarga muda itu dengan penuh sukacita menyambut kelahiran anak yang dirindukannya selama 10 tahun. Dan kami menghayati ini adalah mukjizat. Dia memang banyak upaya, tetapi kita sudah tahu ada banyak orang yang bikin upaya dan tidak ada hasil, tapi dia diberkati Tuhan. Dia punya keturunan, seorang bayi laki-laki, dan ini adalah mukjizat. Mukjizat yang luar biasa, yang pantas disambut dengan sukacita. Saudara, saya akan ajak kita untuk membaca kesaksian dari pemazmur. Saudara, Mazmur 86 ayat 10. Mazmur 86 ayat 10 dikatakan begini. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja, ya Allah. Saya ulang baca. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja, Allah. Saudara, seperti yang tadi saya bilang, di dalam kitab Mazmur ini kita menemukan satu ungkapan penting, Mazmur 86 ayat 10, bahwa mukjizat itu utamanya adalah Tuhan, Allah. Mukjizat itu bukan pada nabi, mukjizat itu bukan pada pendeta yang hebat, mukjizat itu bukan penginjil yang luar biasa. Oh ya, itu alat, bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi inti mukjizat itu pada Tuhan, bukan pada orang. Dan Tuhan juga bisa memakai siapapun. Bahkan orang tua yang sederhana lalu mendoakan anaknya menjadi mukjizat, bisa juga. Tapi yang jelas mukjizat itu masih ada dan Tuhan memberkati kita. Persis seperti pemazmur katakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja, Allah. Mazmur 86 ayat 10. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya anak asuh lainnya yang kebetulan menjadi pendeta. Kalau yang tadi wira swasta. Dia sedih karena apa? Karena suatu saat ketika dia sedang akan menerima anak pertama, tahu-tahu kedapatan bayi dalam kandungan itu sudah meninggal dunia. Tentu pucat pasi, sedih, galau bercampur jadi satu. Pendeta muda yang tekun melayani, tahu-tahu istrinya melahirkan dan bayinya sudah meninggal di dalam, padahal sebelumnya masih sehat. Ternyata tali pusar itu melilit dan bayi itu tiada. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu? Kenapa Tuhan membiarkan itu? Kenapa Tuhan tidak melihat bahwa memang ini sungguh dibutuhkan dan menjadi berkat? Kenapa Tuhan seolah-olah diam saja dan tidak menolong? Banyak pergumulan muncul meskipun tidak diungkap dalam kata. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Dokter atau para medis mengatakan ini kirat. Setelah selesai babaran, bayinya tidak ada, dikubur sebagaimana layaknya seorang anak meninggal. Kemudian kirat, dan seperti biasa orang mengatakan ini biasanya butuh waktu 2 tahun. 2 tahun untuk proses kehamilan berikutnya. Sejarah, tapi mukjizat itu ada. Mukjizat itu terjadi karena apa? Karena kesundulan, saudara, kata orang Jawa. Kesundulan itu begitu selesai dikiret, kemudian pembuahan itu terjadi dan hamil lagi. Oh, ada ketakutan ini itu, ada kecemasan ini itu. Jangan-jangan nanti meninggal lagi di dalam nih bayi ini. Tapi iman dan harapannya begitu kuat. Saudara tahu,
kelahiran berjalan dengan baik, bahkan anak itu dirawat dengan baik dan tumbuh sehat. Dan mereka mengatakan, ini mukjizat. Tidak usah menunggu 2 tahun, tapi beberapa bulan lalu gantinya seorang bayi lagi lahir. Mukjizat itu ada. Jadi mukjizat itu yang penting adalah Tuhan. Tuhan saudara. Mukjizat itu bukan tergantung pada sosok, tokoh, nabi, orang hebat, pendeta, atau siapapun. Mukjizat itu yang utama adalah Tuhan, bukan manusia. Saudaraku, saya bisa bercerita banyak, sangat banyak. Saya melayani di jemaat di GKJ Purworejo dan sudah hampir 32 tahun saya menjadi pendeta. Dan saya bisa mencatat begitu banyak mukjizat yang diberikan Tuhan kepada jemaat dan kepada banyak orang. Persoalannya adalah ada yang bilang, oh ini biasa saja. Mukjizat itu yang istimewa. Silakan. Ada yang bilang, oh ini kebetulan, dia lalu ternyata dalam hitungan detik dia mencelat, dia terlempar dan sehingga yang lain meninggal, dia tidak. Terserah. Silakan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya meyakini bahwa mukjizat itu ada dan apa yang terjadi ini tidak lepas dari kuasa dan kehendak Allah. Dengan kata lain, saya meyakini yang tadi saya ungkap adalah mukjizat. Karena apa? Mukjizat itu karya Tuhan. Mari kita cermati hal ini. Saudara, jadi mukjizat yang utama adalah Tuhan dan bukan manusia. Orang bisa percaya atau tidak, terserah. Tapi di dalam kitab Injil, saudara, Yohanes 12 ayat 37, Yohanes 12 ayat 37 dikatakan, ada banyak orang melihat mukjizat, tapi tidak percaya, dikatakan demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Yohanes 12 ayat 37. Jadi terserah, kalau saya sebagai hambanya, saya ajak saudara-saudara untuk percaya mukjizat itu ada. Kita boleh berusaha dan harus, kita boleh melakukan sesuatu dan harus. Kalau mau pinter ya belajar, kalau mau dapat uang ya kerja, harus. Tapi saya mengatakan bahwa di balik itu ada faktor X dan Tuhan yang menolong kita. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berusaha dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan pasif. Mengandalkan Tuhan itu aktif karena iman itu dengan perbuatan. Jadi, lakukan sesuatu yang engkau inginkan dan mintalah supaya Tuhan memberkati dan mukjizat itu terjadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memohon supaya Tuhan memberkati kita. Saya tahu ada di antara kita yang sedang sakit. Bahkan ada yang terpapar virus COVID-19 meskipun cukup sehat. Tapi mulai terasa gangguan. Ada gangguan di penciuman, ada gangguan di kondisi fisik, dan macam-macam. Saya tahu ada yang masih dirawat di rumah sakit dengan berbagai macam penyakit. Saya tahu ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pandemi ini atau karena penyakit lainnya. Tapi hari ini saya mengajak, mari kita memohon kekuatan Tuhan supaya kita diberi mukjizat. Meskipun kita sedih, kita tidak menjadi putus asa, putus harap, semplah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saya mengajak, mari kita semua memohon Tuhan supaya kita diberkati sehingga kita mampu menjalani hidup yang berat ini di dalam dan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk menjalani hidup, mengandalkan Tuhan, menerima mukjizat dan percaya kepadamu ya Allah. Dan kami dalam mengandalkan Tuhan juga mengisi dengan upaya, usaha-usaha karena iman dengan perbuatan. Tuhan berkatilah kami, berkati hambamu, berkati kami semua dengan rupa-rupa kondisi persoalan kesulitan. Ada yang sakit, ada yang terpapar virus COVID-19, ada yang masih terbaring lemah, ada yang sedang berduka, dan macam-macam. Tuhan, tolonglah supaya kami berani menghadapi hidup dan menghadapi dengan mukjizat Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih ya Allah. Kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.